COVID-19 reminder. Kepada kalian yang merasa ini bukanlah suatu hal yang perlu dianggap penting, ayolah guys. Halo semuanya, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, seperti kalian udah lihat di judul, aku bakal bahas tentang COVID-19 reminder. Sekedar pengingat kepada kalian di sini semua bahwa sekarang itu ada yang namanya pandemi COVID-19 yang dengan mudahnya menyebar dari satu orang ke orang lainnya, apalagi kalau orang-orang tidak menganggap ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi, I need you guys untuk memerhatikan segala hal yang aku kasih tahu di sini demi kebaikan kalian, orang-orang terdekat kalian, keluarga kalian, begitupun aku dan keluarga aku. Oke guys? Oke, jadi COVID-19 ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Terawan pada tanggal 2 Maret 2020 yang menginfeksi 2 orang ibu dan anak warga Depok. Dan per tanggal 22 Juni 2020 itu di Indonesia sudah ada 47.896 kasus positif, 19.241 kasus yang sembuh, serta 2.535 kasus yang meninggal. Mungkin orang-orang yang sembuh itu sudah cukup banyak, tapi jangan sampai itu menutupi kenyataan bahwa sudah ada 2.535 orang, mungkin sekarang lebih, yang meninggal karena pandemi ini. Nah, sekarang kita bahas hal-hal yang simple things yang kalau kalian tahu bisa berdampak besar, oke guys? Nah, yang pertama ini ada istilah-istilah yang sering kalian dengar jika ada pembahasan tentang COVID-19. Nah, yang pertama ini ada ODP. ODP ini adalah orang dalam pemantauan. ODP ini punya gejala COVID-19, salah satunya seperti sesak napas, batuk, pilek, sakit tenggorokan, tapi belum ada keterangan positif COVID-19. Selain ODP, juga ada PDP atau pasien dalam pengawasan. PDP ini sudah punya gejala COVID-19. Dan yang membedakannya dengan ODP adalah PDP ini punya riwayat pergi ke tempat yang terinfeksi ataupun kontak langsung dengan salah satu terinfeksi. Kontak langsung ini bisa berupa berada dalam satu ruangan bersama, berpergian bersama, ataupun petugas kesehatan yang berhadapan langsung dengan salah satu terinfeksi tapi tidak menggunakan ADP secara lengkap gitu. Selain ODP dan PDP juga ada OTG, bukan OTG yang ini ya. OTG ini adalah orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini saat dites itu hasilnya positif, tapi dia tidak menunjukkan gejala apa-apa. Nah, jadi bisa dibilang ini penyebarannya secara diam-diam. Jadi sang pasien tersebut juga nggak tahu apakah dia itu positif ataupun tidak. Nah, OTG ini yang paling bahaya guys, jadinya seperti aku bilang sebelumnya, nggak ada yang tahu. It can be me, it can be you, it can be your friends, your family, it can be orang-orang yang barusan kalian temuin di mall, ataupun orang-orang yang besok punya janjian ketemu sama kalian. Jadi nggak ada yang tahu. Nah, sekarang kalau kita udah tahu istilah-istilah tersebut, pertanyaannya adalah gimana sih cara virus ini menyebar dari satu orang ke orang lainnya? Nah, aku bakal kasih tau kalian di sini 3 hal. Yang pertama ini ada droplets atau cairan yang berasal dari batuk ataupun bersin. Dan juga menjadi alasan kenapa kalian diwanti-wanti terus diminta untuk menggunakan masker kemana-mana. Karena seperti aku bilang, nggak ada yang tahu ya apakah kita itu OTG atau bukan. Nggak ada yang tahu kita positif atau bukan. Nggak ada yang tahu orang-orang di luar itu positif atau bukan. Jadi pakai terus masker kemana-mana ya guys, agar nggak langsung kena muka kalian. Nah, yang kedua ini ada kontak langsung seperti bersentuhan ataupun berjabat tangan. Nah, ini menjadi alasan kenapa kalian diminta untuk tetap di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, tetap di rumah aja. Karena saat kalian keluar itu, kalian tidak bisa memastikan bahwa apakah kalian akan menyentuh orang atau kalian tiba-tiba akan menjabat tangan seseorang, itu nggak ada yang bisa mastiin. Jadi di rumah aja ya guys. Nah, yang ketiga adalah menyentuh barang dengan virus di atasnya, kemudian memegang
mulut memegang hidung, memegang mata. Nah, ini adalah alasan kenapa kalian diminta untuk terus rajin cuci tangan. Jadi kalau kalian lagi di luar, usahakan karena kalian di luar nggak bisa cuci tangan terus, ya. Ini keluar juga harus yang penting ya, baru keluar guys. Di luar karena nggak bisa cuci tangan terus, maka kalian bawa hand sanitizer kemana-mana ya. Oke, setelah kita bahas hal-hal tadi, sekarang aku mau kasih tau ke kalian kenapa aku buat judul video ini COVID-19 Reminder. Kepada kalian yang merasa ini bukanlah suatu hal yang perlu dianggap penting, ayolah guys. Oke, sekarang new normal. New normal itu kalau nggak salah mulai diberlakukan itu awal Juni, tepatnya tanggal 5 Juni 2020. Dan tahukah kalian, menurut CNN Indonesia, terhitung sejak 1 Juni sampai 16 Juni 2020 itu penambahan kasus positif sebesar 13.927 orang. Dan itu hampir menyamai kumulatif bulan Mei, yaitu terhitung sejak 1 Mei sampai 31 Mei itu sebesar 16.355 orang penambahan kasus positifnya. Dan sampai sekarang ini pasti udah lebih kan, karena sekarang aja udah akhir Juni ya. Dan di sini aku juga nggak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Karena apa? Karena new normal ini juga memang diberlakukan untuk menjalankan kembali roda perekonomian Indonesia. Mereka yang berdagang masih bisa berdagang, mereka dengan bisnis kecil masih bisa berbisnis, mereka yang mencari nafkah dengan keluar rumah juga masih bisa terjaga. Kalian tahu siapa aja mereka. Nah, jadi ada mereka yang tidak punya pilihan selain keluar rumah untuk mencari nafkah, untuk menghidupi diri sendiri, untuk menghidupi keluarga. Dan juga ada yang bisa memilih untuk tetap di rumah. Jadi, bagi kalian yang bisa untuk tetap di rumah, tetaplah di rumah. Ya guys, nggak ada yang tahu kalian bakal kena dari siapa, dan semoga itu tidak terjadi. Tapi setelah aku bilang tadi, sebelumnya, bahwa orang tanpa gejala itu ada. Jadi mereka yang tanpa gejala itu bisa aja positif guys, nggak ada yang tahu. Mungkin kalian nanti keluar bertemu dengan orang-orang, mungkin teman-teman kalian biasa berkumpul, mereka mungkin bilang mereka nggak punya gejala. Tapi sekali lagi aku udah bilang ke kalian bahwa ada yang namanya orang tanpa gejala. Oke deh, mall buka, tapi nggak usah buru-buru ke mall dulu, kecuali jika ada yang benar-benar kalian harus lakukan, kayak misalnya beli kebutuhan yang udah sangat nggak bisa lagi ditunda gitu ya guys. Jadi yang paling penting adalah sekarang untuk tetap di rumah. Please stay home, oke? Nah, mungkin penjelasan aku sampai situ dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah sampai sini. Semoga hal-hal yang aku jelasin tadi bermanfaat buat kalian dan mungkin bisa merubah pikiran kalian untuk keluar rumah. Amin. Like kalau kalian setuju, unlike kalau kalian gak setuju, it's okay. Aku bukan orang yang ahli. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi kalau kata-kata aku ada yang salah dan kalian gak setuju, boleh banget langsung taruh di komentar. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya, karena aku bakal balik lagi secepatnya untuk kasih tau kalian info-info yang gak kalah penting dari ini. Di rumah aja ya guys. Stay safe. Bye-bye.